Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para tuan guru, para asatidz, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan Maulid dan DKM Masjid Agung Usman Al-Khair, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. 15 abad yang lalu, dari daerah kecil yang belum terkenal, baginda Nabi mengajarkan hubbul waton minal iman. Ajaran ini kemudian diamalkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Cinta kepada tanah air bagian dari iman dan dapat melahirkan persatuan dan kesatuan. Atas dasar inilah, pada tahun 1928 putra-putri Nusantara berkumpul. Ada Yong Java, Yong Kalimantan, Yong Sumatera, Yong Ambon. Mereka semua berkumpul untuk sebuah komitmen bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Komitmen ini diikat dengan simpul Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tapi tetap satu juga. Inilah Indonesia, rumah buat kita semua. Negara ini didirikan dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, dan berbagai agama. Sebab itu jangan coba-coba mengkhianati kebinekaan kita. Menghina bahasa tidak boleh, karena itu mempermainkan kebinekaan kita. Mencela suku tidak boleh, karena itu akan menodai kebinekaan kita. Menistakan agama tidak boleh, karena itu akan mengkhianati kebinekaan kita. Jelas? Jelas? Apaan? So tahu. Ayo kita rawat dan kita jaga kebinekaan ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Belakangan persatuan kita sebagai bangsa sedang memburuk. Saling tuding, saling hina, saling cela terjadi di antara anak bangsa. Jutaan umat Islam menuntut keadilan. Orang yang mengkhianati kebinekaan segera dihukum. Tanggal 2 Desember umat Islam demo lagi lebih besar dari tanggal 4 November. Bukan cuma dihadiri umat Islam Indonesia, bahkan luar negeri, Malaysia, Brunei, Singapura, Pakistan. Solidaritas di antara sesama umat Islam menistakan Al-Quran, turun demo, yang hadir lebih besar dari yang tanggal 4. Saudara, yang menyedihkan, sebelum tanggal 2, beberapa hari sebelumnya, pihak perusahaan bus di daerah-daerah dilarang mengangkut umat Islam turun ke Jakarta. Perusahaan bus
dilarang mengangkut umat Islam yang demo ke Monas. Tetapi lihat apa yang terjadi. Umat Islam tidak patah semangat, umat Islam tidak pantang mundur. Walaupun tidak ada transportasi yang mengantarkan mereka ke Jakarta, mereka long march, jalan kaki dari Bogor, Cianjur, Banten, Serang, Ciamis, jalan kaki long march ke Monas. Ya Allah, sepanjang jalan mereka itu disambut oleh masyarakat muslim yang membawakan makanan, yang membawakan minuman, bahkan ada yang ngasih uang jajan. Dengan sukarela mereka disambut oleh daerah yang mereka lalui. Long march. Ciamis ke Jakarta itu saudara 300 km. 300 km umat Islam di Ciamis jalan kaki menuju Jakarta. Seorang jenderal bintang 2 ngomong, kalau tentara 40 km saja jalan kaki itu harus berhenti, harus istirahat. Itu tentara. 40 km jalan kaki harus istirahat, tentaramu. Itu mah tentaramu. Tapi umat Islam 300 km jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta, istirahat cuma sholat dan makan sejenak. Kenapa mereka sanggup? Mereka tentara Allah. Allahu Akbar. Kalau berjuang demi keyakinan, kalau berjuang membela agama, maka Allah akan memberikan kemampuan di luar batas kemanusiaan. Jalan 300 km kecil, betul? Jangankan jalan 300 km, jangankan hujan air, hujan kayu, hujan batu, bahkan hujan peluru, umat Islam kalau membela agama tidak akan gentar dan mundur setapapun. Jelas? Jelas? Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, buat kita yang terpenting sekarang ini adalah kawal terus proses hukumnya sampai tuntas. Jangan sampai orang yang sudah menjadi tersangka lalu bebas berbuat seenaknya saja. Hukum harus ditegakkan, hukum jangan dimanipulasi, hukum jangan dikebiri, hukum harus ditegakkan dengan transparansi dan memenuhi rasa keadilan. Susahnya di Indonesia ini katanya Indonesia banyak pengadilan tapi susah nyari keadilan. Hukum di Indonesia nyaris seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang kaya dan berkuasa salah, hukum sering pura-pura tidak tahu. Sebab itu kita umat Islam kawal terus proses hukumnya hingga tuntas. Yang terpenting adalah menjaga dan merawat kebinekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, malam ini kita hadir di Masjid Jami Masjid Agung Usman Al Khair. Salah satu item temanya saya akan sampaikan tentang persatuan dan kesatuan. Saudara, Masjid Agung Usman Al Khair, masjid kebanggaan kita di Kabupaten Kayong Utara. Inilah peninggalan yang dilakukan oleh baginda Nabi. Sejarah telah mencatat
bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mampir di satu daerah yang disebut Kuba. Ngapain? Bangun masjid. Dari Kuba Nabi masuk ke kota Madinah. Apa yang pertama dikerjakan baginda Nabi? Membangun masjid. Ini bukti bahwa umat Islam hidupnya jangan jauh-jauh dari masjid. Umat Islam hidupnya tidak boleh berpisah dengan masjid. Umat Islam dengan masjid sama persis ikan dengan air. Ayo, ada nggak kira-kira ikan yang tidak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit ini. Pertama, fungsi utama masjid di tengah-tengah kita. Masjid sebagai benteng pertahanan iman. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Jelas? Jelas? Sama juga kayak kita nih, orang-orang Sukadana. Coba lihat, kalau listrik masuk desa, alhamdulillah. Kalau koran masuk desa, alhamdulillah. Kalau pelacur masuk desa, alhamdulillah. Itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Saudara, manusia kalau hidup tidak lagi menggunakan ajaran agama, manusia kalau hidup jauh dari nilai-nilai iman, maka posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih buas daripada binatang. Saya ulangi nih, orang kalau hidup di luar jalur agama, posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih buas daripada binatang. Sepuas-puasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa, tapi bajingan nggak cuma kelapa, semen dimakan, aspal disikat, raskin diembat. Begitulah orang kalau sudah jauh dari nilai-nilai iman, lebih puas daripada binatang. Sepuas-puasnya ayam jago. Ayam jago bahasa Kayongnya apa nih? Sama ya? Ayam jogo. Hah? Jogo. Ayam gogo. Jogo. Ya. Itulah. Ayam jogo, Ustaz. Sepuas-puasnya ayam jago, dari dulu yang diperkosa pasti ayam biak. Belum pernah saya dengar ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi manusia kalau kosong, jauh dari nilai-nilai iman, lebih rendah daripada ayam jago. Ada paman menggauli keponakannya, ada guru mencabuli muridnya, bahkan tega orang tua menggauli darah dagingnya sendiri. Begitulah manusia kalau jauh dari nilai-nilai ajaran iman, lebih puas daripada binatang. Sebab itu momentum maulid kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang fenomena kita umat Islam,
masih banyak di antara kita umat Islam ini yang beriman dalam ucapan tapi sayang sekuler dalam perbuatan. Mulutnya beriman tapi sekuler dalam perbuatan. Mulut sih mantep bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Buat kita umat Islam, tidak ada agama yang baik, tidak ada agama yang bagus, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Inna dina indallahil, ini keyakinan. Awas, hati-hati, hati-hati. Sebab itu momentum maulid jadikan peningkatan kualitas iman kepada Allah. Saudara, iman itu dasarnya, buahnya memperbanyak amal ibadah. Malam ini nih kita yang hadir di sini niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Tapi jangan lupa, iblis laknatullah alaih itu paling gak suka dengan orang yang rajin ibadah macam bapak ibu semua. Ibu bapak hadir di Masjid Usman nih, apa dipikir iblis suka? Oh, bencinya bukan main iblis. Apa buktinya? Tadi dari habis maghrib iblis sudah bisikin di rumah tuh. Sudahlah, gak usah datang ke masjid, nonton sinetron saja. Nih, bisikan iblis. Ibu bapak jihad lawan bisikan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau maulid. Apa dipikir iblis nyerah? Oh enggak, dibisikin lagi kita. Iyalah, kamu nanti datang ke masjid, sampai masjid kamu ngobrol aja ngobrol, ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis tuh, iblis. Saudara jihad lawan lagi bisikan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau diem dengerin pidato ustadznya. Apa dipikir iblis nyerah? Enggak saudara, dibisikin lagi kita tuh. Ya sudah, nanti di masjid kamu gak usah ngobrol, duduk saja nyender, cuma tidur. Dengan berbagai macam cara iblis selalu ingin menggagalkan niat ibadah kita. Ingat ya, dasarnya adalah iman, buahnya memperbanyak amal. Amal ibadah kita ini nyantelnya dalam iman. Begini nih ilmu tauhidnya nih. Orang mah, kalau boleh pakai mah, boleh apa enggak? Orang mah lebih baik amalnya dikit tapi imannya benar daripada amalnya banyak imannya salah. Sebab amal itu iman itu tempat cantolan amal. Bagaimanapun banyaknya amal seseorang, tapi kalau imannya salah, itu amal ngambang, itu amal nguak, itu amal ngawang-ngawang, ngambang. Tahu ngambang? Ya seperti yang di sungai. Sebab itu jangan sampai salah dalam beriman kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini fenomena kita lagi umat Islam nih. Kita kalau syirik terang-terangan, insya Allah enggak. Insya Allah enggak bakalan. Nyembah gunung, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, kita insya Allah enggak.
syirik terang-terangan. Tapi kita sering terjebak kepada syirik yang sifatnya khafi, samar, remong-remong. Satu contoh, saya semenjak miara burung perkutut, rezeki saya lancar. Nah, syirik. Awas, jangan sampai terjebak. Atau saya habis pakai cincin ini nih Pak nih. Oh, jangankan perawat, nenek-nenek ngeliatin lemes. Nenek-nenek buat apa? Sebab itu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya Allah, Pak, Bu, Allah itu paling marah kalau ada orang makhluk yang menduakannya. Allah marah kalau ada makhluk yang menduakannya. Bu, 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 Ibu kalau diduakan marah apa tidak? Enggak. Jujur. Kalau kita saja marah, bagaimana Allah? Itulah nilai-nilai iman. Jangan sampai salah dalam beriman. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekarang kita lihat sirah nabawiyahnya, sejarah kehidupan baginda Nabi. Rasulullah 10 tahun periode Mekah, menanamkan iman, meneguhkan akidah, menguatkan tauhid dengan buhul kalimat la ilaha illallah. 10 tahun berjuang di Mekah, menanamkan nilai iman. Ya Allah, kafir Quraisy itu sangat kurang ajar terhadap baginda Nabi. Disuruh menyembah Allah, nggak tanggung-tanggung. Dekat Ka'bah 360 patung berhala dikumpulkan oleh orang kafir Quraisy yang mereka sembah. Disuruh menyembah Allah, 360 patung dikumpulin. Patung-patung itu dibuat sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin benar bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rabi nyembah, perutnya lapar, dia ngomong sama Tuhannya, Tuhan, tadi kan Tuhan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar Tuhan, boleh dong gantian? Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau setuju diam saja. Dia lihat Tuhannya diam saja, mulai satu-satu dipretelin. Ayo lihat, dalam sejarah kehidupan manusia, cuma saat itu saja ada orang tega makan Tuhan. Begitulah kurang ajarnya kafir Quraisy menentang dakwah baginda Nabi kita. Ketika dakwah Nabi diboikot di Mekah, Nabi pindah menyebarkan Islam ke daerah Taif. Sampai di Taif, dakwah baginda Nabi bukan disambut tapi disambit. Ya Allah, saudara bisa bayangkan, khatamun nabiyyin, penghulu para nabi, mengajarkan Islam di Taif bukan disambut tapi disambit. Berdarah kaki beliau yang mulia, menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril menawarkan bantuan.
Innallaha amarani an uti'an. Muhammad, Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu disambitin sama orang-orang Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Saya akan berjuang. Tapi sampai disambiti Muhammad, biarin. Saya ini berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Cucunya. Saya berjuang jangka panjang kok. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Ah iya, enggak juga Jibril. Ya sudah, kamu mau apa? Saya mau doa kepada Allah. Saudara lihat akhlak baginda Nabi. Satu sisi betapa kurang ajarnya kaum kafir Quraisy, di sisi lain akhlak beliau begitu mulia. Yang nyambitin kakinya berdarah-darah, yang nyambitin malah didoain. Doanya bagus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itulah sirah nabawiyah dalam rangka menegakkan, menguatkan dan mengukuhkan nilai iman. Teror fisik, teror mental, bahkan ancaman pembunuhan pernah dilakukan, pernah dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari kekurangan ajaran kaum kafir Quraisy ini terjadi pada saat perintah hijrah. Ketika perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh kaum kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan kaget. Ya maklum pidato kalau sudah mulai lapar ya begini ini urusan. Rapat malam itu dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikutnya kita teror sudah, kita siksa sudah, kita bantai juga sudah, tapi tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada hijrah ke Madinah. Ini bertanda Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tiba-tiba dari belakang ada yang ngacung Abu Lahab. Kata Abu Lahab, saya bilang juga apa, Muhammad itu dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, ya soal ngebunuh sih gampang bro. Udah dengerin aja kenapa sih. Soal ngebunuh sih gampang, tapi kan Muhammad punya saudara. Nanti kalau saudaranya nuntut balas, bagaimana? Oh gampang. Kita orang-orang Quraisy ini punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Kumpulin premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau saudaranya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy. Wah, ide Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju? Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Alah, sudah nggak usah lama-lama. Besok malam saja kita habisi Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita.
Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah ditanya sama istrinya, Pak, rapatnya malam amat, ini rapat apa rapot? Rapat, Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh, Pak? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Bu, ya. Iya, Pak. Besok pagi istrinya belanja sayuran, ngobrol sama tetangganya. Jam ono apa Mbak Yu? Ngano lo jam. Nanti malam itu mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, jam ya. Ya Mbak Yu, ya. Ini tetangganya ngobrol lagi dengan yang lain ngobrol lagi dengan yang lainnya, begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam mau ada pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Lepas maghrib kota Mekah sepi. Selesai Isya makin sunyi. Lewat tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad. Rumah Nabi dikepung, pagar betis rapat. Jangankan orang bisa lolos, tikus botak nggak bisa nyelos. Rapat. Malam itu di rumah cuma ada 3 orang, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Ali, Ali, labbaik ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Ya Allah, saudara bisa bayangkan menggantikan tidur pada saat malam rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Ini gantiin mati. Dan hebatnya Sayyidina Ali masih muda, nggak nolak. Padahal kalau Ali mau nolak jawabannya gampang, Pak. Umpama Ali, kamu gantiin saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Ali mau nolak jawabannya gampang. Apa kata Ali? Kenapa saya ya Rasul? Abu Bakar saja yang sudah tuaan sedikit. Masih muda, tahu resikonya mati, nggak nolak. Baik ya Rasulullah, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amadillah. Abu Bakar, labbaik ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Mari ya Rasul. Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa atsaynahum fahum. Beliau tebarkan pasir itu. Preman kafir Quraisy ngepung rumah Nabi, posisi berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat nggak lihat. Subhanallah, terjadi mukjizat. Begitulah kafir Quraisy, betapa sangat kurang ajarnya menentang dakwah yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya katakan momentum ini jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas iman. Buahnya memperbanyak amal ibadah. Nah, saya mau masuk. Saudara, dalam memperbanyak amal ibadah, jangan lupa harus memperbanyak ilmu.
Amal dan ilmu dua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ilmu dan amal dua-duanya harus seiring dan sejalan. Orang berilmu amalkan ilmunya. Orang beramal harus ngerti ilmunya. Orang berilmu yang tidak diamalkan ilmunya itu orang pinter, atau paling tidak ngaku pinter tapi keblinger. Awas, sekarang banyak orang ngaku-ngaku pinter keblinger. Pengen jadi orang kaya tapi malas kerja, akhirnya ikut aliran Kanjeng Dimas taat pribadi. Hati-hati nih. Awas, ngaku pinter keblinger. Sekarang nih aliran macem-macem nih, aneh-aneh. Hati-hati dengan aliran-aliran aneh. Sebab sekarang ini ada skenario gunakan nama-nama Islam, tapi sesungguhnya isi dan ajarannya mengaduk-aduk akidah umat Islam. Hati-hati. Satu contoh, di Jakarta tuh beberapa tahun lalu ada aliran namanya aliran Salamullah. Salamullah, gunakan nama Islam tapi isinya hancurkan akidah umat Islam. Salamullah itu di Jakarta. Aliran ini dibawa oleh seorang wanita namanya Lia Aminuddin. Mula-mula Lia Aminuddin ngakunya sebagai seorang nabi, kemudian bikin kerajaan namanya Kerajaan Eden. Ya, Eden, Bro. Ditangkap polisi ngakunya malaikat Jibril. Oh, ini sejarah, Pak. Satu-satunya polisi di dunia yang bisa nangkep malaikat Jibril cuma polisi Indonesia. Untung ngakunya malaikat Jibril. Kalau ngakunya malaikat Israel, polisi pasti bikin pengumuman. Saudara-saudara, berhubung malaikat Israel sudah tertangkap, maka hal-hal mengenai urusan pencabutan nyawa untuk sementara ditunda. Hati-hati. Namanya dikemas nama Islam Salamullah, tapi isinya menghancurkan akidah umat Islam. Ngaku pintar tapi keblinger. Untuk menambah kehusuan ibadah sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Awas, ini hati-hati nih. Ini fatwa-fatwa kayak begini menyesatkan nih, menghancurkan akidah umat Islam. Untuk menambah kehusuan ibadah sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Saya nggak bisa bayangkan kalau sholat boleh pakai bahasa masing-masing, Masjid Usman Al-Khair rame. Yang imam orang Jakarta takbir pakai bahasa Betawi. Tuhan yang gede banget. Masuk orang Jawa ikut sholat berjamaah, takbir lagi pakai bahasa Jawa. Gusti Allah kang gede temen. Yang kasihan saudara kita dari timur, dari Ambon, ikut sholat berjamaah, takbir lagi pakai bahasa Ambon. Tuhan, saya nggak ada lawan. Saudara silakan hadir di majelis-majelis ilmu yang lainnya. Cari sebanyak-banyaknya guru, tetapi pesan saya cuma satu, teliti silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendingan tidak usah. Jelas? Jelas? Ilmu diamalkan ilmunya. Orang beramal harus ngerti ilmunya. Orang beramal yang tidak menggunakan ilmu itu akan merusak nilai pahala amalan itu sendiri.
Dengan kata lain, yang kita lakukan, yang kita kerjakan sia-sia, tidak ada pahalanya. Jangan sampai seperti itu. Amal harus digunakan, harus menggunakan ilmu. Ada cerita dulu, ada 2 orang anak muda mau beramal, sholat berjamaah. Sholat 2 orang anak muda ini di atas panggung. Panggungnya terbuat dari bambu. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, aduh saya kejepit. Sholatnya batal apa tidak? Batal. Mestinya kan makmum meneruskan pekerjaan imam, tapi karena makmum nggak ngerti ilmunya, dia dengar imam teriak, aduh malah nyautin, kejepit nih. Sebab itu cari terus ilmu untuk penyempurnaan amal ibadah kita. Kemana kita harus mencari ilmunya? Saudara, hidup jangan jauh dari ulama, hidup jangan jauh dari tuan guru, karena mereka itulah pewaris baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup jangan jauh-jauh dari para ulama. Ini kelemahan kita nih umat Islam. Kita ini dengan ulama, dengan tuan guru kurang rasa menghormati. Bahkan jujur saja, orang lebih menghargai artis ketimbang kiai. Orang lebih menghargai artis ketimbang ulama. Ayu Ting Ting tampil 6 menit dibayar 80 juta. 6 menit 80 juta. Itu kan cuma gara-gara nunjukin alamat salah. Ya palsu kan salah itu. Ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita nunjukin alamat sorga. 1 jam pidato, mulut sampai berbusa, 15.000. Sudah gitu minyak suruh beli sendiri pula. Kita ini kurang menghormati, memuliakan para ulama-ulama kita. Bagaimana keberkahan mau datang? Sebab itu amal harus dibarengi dengan ilmu untuk penyempurnaan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar iman buahnya memperbanyak amal, dan yang menemani kita hakiki nanti di akhirat tidak lain adalah amal ibadah kita. Maaf ya, yang hadir di masjid ini kan semuanya calon-calon jenazah. Betul? Ini semuanya nih pasti bakalan mati. Ibu-ibu yang sebelah sini bakal mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang sebelah sini bakal mati apa tidak? Mati. Asisten mati apa tidak asisten? Yang belakang jawabnya paling kenceng itu Pak. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak ini? Sentimen. Kata Nabi, nanti begitu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang ngiringi kita 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nih yang ngiringi kita, yang mengantar ke kuburan 3, keluarga, harta, amal. Tapi sayang yang 2 pulang.
yang 20. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang, nggak mau nemenin masuk ke dalam. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, mati duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih? Sedih, Bu. Apa suami nggak nangis? Nangis. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Yang nemenin kita nggak lain amal ibadah yang kita kerjakan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Nah, berbicara soal amal ikhlas, ikhlas nih gampang diucapkan tapi susah untuk dikerjakan. Tapi garis besarnya begini, orang yang beribadah ikhlas hanya karena Allah, dia nggak perlu dengan yang lain. Orang lain mau lihat apa tidak, orang lain mau dengar apa tidak, orang lain mau tahu apa tidak, nggak ada urusan. Yang penting saya berbuat kebaikan, saya dan Allah saja yang tahu. Ini ikhlas. Artinya berbuat sesuatu tanpa mengharapkan untung. Ada 2 orang sahabat, namanya Ali dan Umar. Ali adalah orang yang kalau berbuat dia ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Sementara Umar kalau dia mengerjakan sesuatu dia mengharap untung. Umar nih otak dagang. Satu hari Ali jalan-jalan ke kebun singkongnya. Dia cabut sebatang singkong, dia lihat singkongnya bagus, besar-besar. Dia ingat sama gurunya, ini singkong bagus, besar-besar, saya mau sedekah sama guru, ambil berkah. Tuh, orang-orang dahulu kalau dia dapat rezeki ingat sama gurunya, sedekah ambil berkah. Mirip masyarakat Sukadana kalau lagi dapat rezeki. Amin. 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 Ali bawa singkong ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya guru Ali. Ali masuk, gurunya nanya, loh kamu bawa apa Li? Bawa singkong guru. Memang dari mana? Tadi saya lewat kebun, saya cabut sebatang, saya lihat singkongnya bagus, besar-besar, saya ingat guru, sedekah sama guru, ambil berkah. Terima kasih Li, taruh dah sana di dapur. Ali naruh singkong ke dapur. Ini guru ngomong sama istrinya, Bu, Ali ini datang bawa singkong, nanti kalau pulang yang enak kita kasih apa? Kata istrinya, Pak, kemarin ada orang kaya dari Sukadana ngasihin kambing. Amin. Amin. Kemarin ada orang kaya datang ngasihin kambing, Pak. Ntar kalau Ali mau pulang kasihkan saja kambing itu. Baik. Gak lama Ali pamit, guru saya mau pulang. Sebentar Ali, ini ada kambing, kau bawa pulang, rawat, insya Allah berkah. Terima kasih guru. Ali cium tangan bolak-balik pulang sambil nuntun kambing. Di jalan ketemu sama Umar. Umar tanya, loh Li, kamu dari mana? Dari rumah guru. Itu kambing dikasih sama guru. Loh, kamu dikasih kambing, memangnya bawain guru apa? Singkong. Otak dagang Umar muter. Kalau Ali datang bawa singkong, pulang dikasih kambing, bagaimana saya bawa durian? Pulang bisa nenteng kerbau. Otak dagang. Umar buru-buru ke pasar belanja sekeranjang durian, dia bawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya guru Umar. Umar masuk, gurunya nanya, loh kamu bawa apa Pak? Bawa durian guru. Tadi saya ke pasar, saya lihat durian bagus-bagus,
Saya ingat guru, saya borong aja sekeranjang sedekah sama guru, ambil berkah. Terima kasih Mar, taruh dah sana di dapur. Al Umar ke dapur ini, gurunya ngomong lagi sama istrinya, Bu, sekarang ini Umar datang bawain durian, nanti yang enak pulang kita kasih apa Bu? Kata istrinya, Pak, kita sudah tidak punya apa-apa lagi, ada kambing satu-satunya kan sudah dibawa sama Ali. Sudahlah Pak, nanti kalau si Umar dia mau pulang, kasihkan saja singkong Ali. Pesan ini adalah, kalau kita sudah menggantungkan harapan kepada yang selain Allah, hidup siap-siaplah bakal kecewa. Sekali lagi saya katakan, kalau sudah menggantungkan harapan kepada yang selain Allah, hidup siap-siaplah untuk kecewa. Satu nanti ya, fungsi masjid benteng pertahanan iman. Iya, saya cuma ngelihat jam doang. Tapi jam belum. Ini terus-terus panitia nggak nyiapin air minum. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, masjid mengajarkan kepada kita umat Islam agar selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Ya, makasih. Sudah. Masjid mengajarkan kepada kita umat Islam, cari terus persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Bahwa di tengah-tengah kita ada perbedaan, itu adalah rahmah, tapi jangan perbedaan menyebabkan kita terpecah belah. Beda boleh, tapi harus tetap menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan yang di awal tadi saya katakan. Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita mau merenungkan, yang namanya perbedaan sampai kiamat tetap akan ada. Tapi selama perbedaan itu tidak menyangkut hal yang sifatnya usul, ayo kita lapang dada, saling menghargai, saling menghormati. Enggak usah usil dengan amalan orang lain, enggak usah ngurusin amalan orang lain, jangan kepo. Jelas? Sampai kiamat perbedaan tetap ada, selama tidak menyangkut hal yang sifatnya usul, lapang dada. Contoh yang gampang nih, malam ini yang hadir di masjid ada nggak yang wajahnya sama? Ada apa tidak? Jangan wajah, senyum saja beda-beda. Betul? Itu artinya sampai kiamat perbedaan tetap ada. Selama tidak menyangkut hal yang sifatnya usul, yuk kita jaga ukhuwah kita. Dari Masjid Usman Al Khair ini kita diajarkan cari terus persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Yang suka ziarah kubur, bagus, teruskan. Yang gak suka ziarah kubur, nggak apa-apa, tapi jangan dikit-dikit bid'ah. Yang suka maulid, oh bagus, teruskan. Yang gak suka maulid, nggak apa-apa, tapi jangan ngatain orang bid'ah. Yang suka tahlilan, bagus, itu wasilah, teruskan. Yang gak suka tahlilan, nggak apa-apa, tapi diam saja. Ini yang brengseknya, sudah tahlilan nggak mau, ziarah kubur nggak suka, maulid dikata bid'ah.
Sudahlah sampean jalankan amalan yang sampean yakini benarnya, kami akan menjalankan amalan yang kami yakini benarnya. Sampean gak usah usil dengan amalan orang lain. Betul? Betul? Di sini kita diajarkan cari terus persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Imam Ghazali pernah mengingatkan, kul kaliyadain, umat Islam, jadilah kalian dua tangan ini nih, walaupun berbeda tapi saling menjaga keharmonisan, walaupun berbeda tapi saling menjaga kerukunan. Dua tangan kita ini walaupun berbeda tapi tetap menjaga. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri nggak perlu diundang, datang garukin tangan yang kanan. Sebaliknya kalau tangan kiri yang gatal, tangan kanan nggak perlu dikasih tahu, datang garukin tangan yang kiri. Kalau dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garuk-garukan. Artinya apa? Kalau ada tetangganya sakit, datang jengukin, gak usah tanya partainya apa. Nih kadang-kadang kita yang sering maulid datang ke tempat orang lain yang kita nggak tahu, numpang sholat. Begitu kita tahu, begitu dia tahu kita suka maulid, tempat kita disebor, dicuci pakai air. Cucian yang ketujuh dicuci campur lumpur. Masya Allah, ada yang seperti ini. Dianggap kita ini ahlus sunnah wal jamaah lebih rendah. Sudahlah, soal perbedaan itu khilafiyah, sampai kiamat tetap bakalan ada. Sampean silakan kerjakan amalan yang sampean yakini benarnya, kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Tetapi kita muslim, kita tetap keluarga besar, menjaga dan meningkatkan persatuan. Dari masjid ini kita diajarkan tangan kanan sama tangan kiri ini mencontohkan. Lihat, tangan kanan kerjaannya bagus-bagus, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, ambil kue tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Tangan kiri nggak pernah protes, tahu diri. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan. Tapi yang kanan ini sayang dan perhatian. Itu penting tuh saudara. Tangan kanan ini sayang dan perhatian. Apa kata tangan kanan? Kiri, kamu sabar saja, walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Ini menjaga loh kekompakan, kerukunan dan persatuan. Profesi nggak jadi soal. Apa maksudnya? Yang kaya bantu yang miskin, yang alim ajarkan yang awam, yang tua sayang sama yang muda, yang muda hormat sama yang tua. Kalau sudah jadi pejabat, lindungi rakyat, bukan malah mengkhianati dan menjual rakyat. Tidak soal profesinya apa, yang penting sayang dan perhatian. Itulah kita umat Islam, keluarga besar, yang satu saling menunjang, yang satu saling menguatkan yang lainnya. Malam ini saya hadir di Kayong Utara, ditemani istri dan anak-anak. Anak saya yang nomor 2, yang nomor 1 istirahat kecapean. Nomor 2 ini sesungguhnya anak istri saya. Ya kita orang laki kan gak beranak. Saya malam ini hadir di Kayong Utara, saya gak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya.
Kenapa? Kita ini muslim keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Ya, dengan momentum Maulid kita tingkatkan ukhuwah di antara kita. Sudah bukan zamannya lagi kita dikotak-kotakan. Sudah bukan zamannya lagi kita terbawa oleh organisasi, oleh partai politik, oleh profesi. Sudah saatnya kita meluruskan soft barisan. Islam itu lintas sektoral. Apapun organisasinya, apapun partainya, kalau bernama muslim, dia adalah keluarga besar kita. Sebab itu khilafiyah sampai kiamat tetap ada. Buat kita jalankan apa yang sudah memang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Itu yang kita pegang. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.